Aku Edwin. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu makhluk halus yang kualami sekitar 1 bulan yang lalu di tempat kerjaku. Kurang lebih sudah 5 tahun aku bekerja di tempat ini. Selama bekerja di sini, aku selalu pulang tepat waktu. Ya, sewajarnya office hour. Jam 5 sore, aku pulang. Dan jarang sekali aku pulang lewat maghrib. Ada rumor di antara karyawan yang tinggal di sini atau yang sudah sering lembur. Katanya, jika sudah malam atau lepas maghrib, suasana di tempat ini berubah. Jadi lebih seram. Banyak aku dengar cerita-cerita dari mereka yang terpaksa harus lembur, pulang lewat maghrib atau malam hari, dan tiba-tiba diganggu ini itu. Sekalinya aku harus lembur pun, aku tidak pernah sendirian. Pasti ada temanku yang menemani. Dan ya, tidak sampai malam, mungkin jam 7 atau setengah 8, setelah Isya sudah pulang. Dan tidak pernah terjadi apa-apa. Itu pun hanya sesekali, tidak sering. Sampai akhirnya datanglah hari itu. Aku diberi tugas oleh atasanku untuk membereskan laporan kerjaan yang harus selesai hari itu juga. Membuat sebuah report yang sebenarnya cukup banyak. Atasanku hanya bilang sebelum jam 12 malam harus sudah dikirim. Aku coba meminta temanku untuk menemaniku untuk kerja lembur. Tapi sayangnya dia tidak bisa karena sudah ada janji yang lain. Ya, mau tidak mau, aku pun sendirian di sana. Satu persatu teman-temanku pulang. Maghrib sudah lewat, Isya pun lewat, dan kini aku tinggal sendirian di kantor. Dengan segala rumor dan cerita, membuat sugestiku cukup kuat saat itu. Sesekali aku merasa agak merinding, kalau seperti ada yang memperhatikan. Tapi mungkin itu hanya sugestiku saja. Waktu pun berlalu. Hingga tak terasa sudah jam 10 malam. Karena mungkin aku terlalu fokus dengan pekerjaan, sehingga waktu berlalu begitu cepat. Tinggal sedikit lagi laporanku selesai. Ini lembur terlamaku selama aku kerja. Aku bangkit sejenak dari tempat duduk, pergi ke kamar kecil untuk membasuh mukaku agar terasa segar kembali. Sesekali aku bersiul mengusir rasa sepi. Suara siulanku itu bergema di ruangan yang sudah kosong itu. Dalam hati aku merasa, iya, semakin malam memang hawanya kerasa beda sih. Aku selalu menolak dengan sugestiku
dan cerita-cerita seram dari teman-teman kantor. Dan berusaha untuk tidak percaya. Karena dari bangunan kantornya pun ini bukan kantor yang menyeramkan. Bangunannya bagus, modern, lampu pun terang. Kamar mandinya pun tidak menyeramkan, membuatku berani untuk ke kamar mandi sendirian. Setelah keluar dari salah satu bilik kamar mandi, aku mencuci tangan. Dan tiba-tiba saja, dari pantulan cermin di wastafel itu, aku melihat salah satu dari bilik pintu kamar mandi itu bergerak. Ada orang itu. Pintu itu bergerak, perlahan mulai menutup. Tidak sampai sepenuhnya tertutup, aku dekati pintu itu dan astaga, tiba-tiba pintu seperti dibanting, ditutup dari dalam. Kontan aku langsung berteriak, "Hei, siapa tuh di dalam?" Tidak ada jawaban apa-apa sampai tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Hanya dalam hitungan detik saja lampu menyala lagi. Suasana pun seketika terasa berbeda. Ketika ku dorong pintu itu dan terbuka semakin lebar, tidak ada siapa-siapa di dalam bilik kamar mandi itu. Aduh. Merasa ada yang tidak beres, aku bergegas pergi dari kamar mandi itu kembali ke meja kerjaku. Sebenarnya aku bisa mengerjakan di rumah. Ada laptop, tapi semua bahan dan materinya ada di komputerku. Mau tidak mau, aku harus menyelesaikannya di sini. Aku pun bergegas menyelesaikan laporan itu. Di sana aku mulai tidak konsentrasi mengingat kejadian di kamar mandi tadi. Muncul rasa was-was, keringat dingin di tengkukku mulai terasa. Aku mulai tidak nyaman sampai tiba-tiba tercium wangian yang sangat aneh, seperti bau busuk. Bau busuk yang sangat tajam menusuk hidung. Aku coba tetap fokus dan tidak pedulikan bau itu. Dan kini terasa tengkukku yang awalnya dingin kini terasa panas. Iya, terasa hawa panas di belakangku. Dan perasaanku menangkap ada orang yang berdiri tepat di belakang kursi kerjaku. Aku coba beranikan diri menengok ke arah belakang dan tidak ada siapa-siapa. Iya, di dalam ruangan itu masih aku sendirian. Tapi terasa
ada seseorang di belakangku. Aku balikan lagi pandanganku ke arah komputerku. Sampai, astaga, dari sudut mataku sebelah kanan, di samping meja komputerku, aku lihat ada yang berdiri memperhatikanku. Aku coba untuk menghiraukannya dan tetap fokus untuk mengetik. Tapi tetap saja tidak bisa. Ada sosok yang berdiri di sebelah kananku itu dan terasa tidak pergi-pergi. Iya, terlihat dari sudut mataku. Aku awalnya tidak berani untuk melirik atau bahkan menengok ke arah sosok yang ada di sampingku itu, sampai perlahan terasa sosok itu dari sudut mataku berjalan ke arahku, semakin mendekat, dan kini berada tepat di sebelah kananku. Iya, bahkan siku tanganku terasa menyentuh sesuatu. Dan tiba-tiba sosok itu membungkukkan badannya dan wajahnya kini tepat berada di depanku. Sosok perempuan tua dengan rambut yang sangat panjang, mulutnya menganga lebar, matanya hitam pekat. Sosok itu hanya menganga membuka mulutnya sangat lebar dan panjang. Seketika itu aku langsung menutup kedua mataku dan pandanganku terasa semakin gelap hingga aku pun tak sadarkan diri lagi. Ketika tersadar, sudah banyak orang yang mengerumuniku. Mereka menanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Aku terkapar di lantai dan pingsan. Dan ketika aku sadar, itu sudah pagi hari. Bosku pun menanyakan apa yang kulakukan. Akhirnya aku ceritakan apa yang terjadi semalam. Salah satu dari karyawan yang sudah cukup lama di sana bilang, sosok nenek-nenek itu memang penunggu di kantor ini, yang kadang menunjukkan dirinya jika sudah malam hari. Sudah banyak orang yang melihat sosok nenek itu ketika kerja lembur. Maka rumor dari kantor ini pun benar adanya. Dan sejak saat itu memang tidak ada yang berani untuk sendirian lembur di kantor, terutama di ruang kerjaku itu. Katanya dulu, sebelum kantor ini dibangun seperti sekarang, ada sebuah pohon besar yang ditebang. Bahkan salah satu penebangnya ketika melakukan proses itu terjatuh dari batang pohon hingga terluka, kakinya patah. Malamnya dia bermimpi didatangi sosok nenek-nenek yang marah.